Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Irani. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Teknik Elektro, Stambu 2018. Di sini saya ingin membahas materi dari buku Skaum bab 13. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memaparkan materinya. Materi di bab 13 yaitu persamaan-persamaan Maxwell dan syarat-syarat. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu syarat-syarat batas medan magnetik, yang ketiga itu lembaran arus di perbatasan, yang keempat itu rangkuman syarat-syarat batas, yang kelima itu persamaan-persamaan Maxwell. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Sifat-sifat kuat medan listrik E dan rapat flux listrik D pada perubahan dua bahan pada bab sebelumnya, yaitu bab 7 untuk medan-medan statis. Penelaahan serupa akan dilakukan sekarang terhadap intensitas medan magnetik H dan kerapatan flux magnetik B, juga bagi medan statisnya, dan ini juga salah satu syarat-syarat batas bagi keempat medan vektor utama. Dalam bab 12 sudah dibahas medan-medan berubah yang memperkenalkan rapat arus perpindahan ZD dan juga hukum Faraday. Persamaan yang sama ditambah dengan beberapa lagi yang diperoleh lebih awal akan dikelompokkan secara bersama, membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan-persamaan Maxwell. Oke, yang kedua yaitu syarat-syarat batas medan magnetik. Periksa H dan B pada perbatasan dua bahan, maka yang diharapkan akan menjumpai perubahan-perubahan mendadak, sama seperti pada E dan D pada pembatas dua bahan elektrik yang berbeda. Pada gambar 13.1 diperlihatkan permukaan batas yang memisahkan bahan I dengan sifat-sifat A1 dan μR1 dan bahan 2 dengan A2 dan μR2. Sifat-sifat B dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan seperti pada gambar. Karena garis-garis flux bersifat sinambung, integral B kali ds sama dengan integral ujung I B1 ds1 ditambah integral selubung silinder B ds ditambah integral ujung 2 B2 ds2 sama dengan 0. Sekarang, jika kedua bidang itu didekatkan satu sama lain sambil menjaga agar permukaan batas itu selalu berada di antaranya, maka luas selubung silinder akan mendekati 0 dan memberikan integral ujung I B1 ds1 ditambah integral ujung 2 B2 ds2 sama dengan 0, atau negatif Bn1 integral ujung 1 ds1 ditambah Bn2 integral ujung 2 ds2 sama dengan 0, di mana Bn1 sama dengan Bn2. Itu adalah gambar 13.1-nya. Dalam kata-kata, komponen normal dari B adalah kontinum melalui suatu perbatasan. Perubahan H ketika melalui perbatasan dapat diperoleh dengan aplikasi hukum Ampere sekitar suatu lintasan persegi panjang seperti tampak pada gambar 13.2. Dengan memisalkan tak ada arus permukaan pada perbatasan itu. Dengan membuat persegi panjang itu menciut seperti biasanya. 0 sama dengan integral H dikali DI sama dengan HCI delta L1 dikurang HC2 delta L2, di mana HC1 sama dengan HC2. Itu adalah gambar 13.2. Jadi, H yang
tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang itu, karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat dan argumen ini diulang. Akibatnya adalah HT1 sama dengan HT2. Dalam kata-kata, komponen tangensial H kontinu pada permukaan batas yang bebas arus hubungannya itu tangen theta 1 per tangen theta 2 sama dengan mu R2 per mu R1. Oke, selanjutnya yaitu lembaran arus di perbatasan. Jika konduktivitas salah satu bahan di perbatasan tersebut tidak nol, arus mungkin saja dijumpai di sana. Arus ini bisa berupa arus yang melalui seluruh bahan itu. Namun yang akan diperlihatkan sekarang adalah lembaran arus pada permukaan batas. Gambar 13.3 menunjukkan suatu lembaran arus yang serba sama. Dalam sistem koordinat yang dipakai di sana, K sama dengan K0 AY dan kedudukannya adalah batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Medan magnetik H aksen yang ditimbulkan lembaran arus itu adalah gambar 13.3 yang menunjukkan suatu lembaran arus yang serba sama. H aksen 1 sama dengan setengah K dikali AN1 sama dengan setengah K0 AZ. H aksen 2 sama dengan setengah K kali AN2 sama dengan setengah K0 kali negatif AZ. Jadi, H aksen mempunyai diskontinuitas sebesar IK01 pada permukaan batas. Kalau ada pula medan lain, H double aksen yang berasal dari sumber lain lagi, komponen tangensialnya akan kontinu pada perbatasan medan resultannya. H sama dengan H aksen ditambah H double aksen. Kemudian mendapatkan diskontinuitas sebesar IK01 bagi komponen tangensial. Ini diungkap dengan rumus vektor. H1 dikurang H2 dikali AN12 sama dengan K. Oke, selanjutnya yaitu rangkuman syarat-syarat batas. Hubungan bagi E dan D pada perbatasan dua dielektrik bersama-sama dengan hubungan-hubungan bagi H dan B. Medan magnetik BN1 sama dengan BN2, HT1 sama dengan HT2 itu current free. H1 dikurang H2 dikali AN12 sama dengan K itu with current sheet. Tangen theta 1 per tangen theta 2 sama dengan mu R2 per mu R1 itu current free. Selanjutnya yaitu medan listrik. DN1 sama dengan DN2 charge free. D1 dikurang D2 dikali AN12 sama dengan negatif rho S atau with surface charge. ET1 sama dengan ET2 tangen theta 1 per tangen theta 2 sama dengan epsilon R2 per epsilon R1 charge free. Oke, selanjutnya itu persamaan-persamaan Maxwell. Suatu medan E dapat ditemukan tanpa disertai medan H. Misalnya dalam hal kapasitor bermuatan Q, begitu pula penghantar yang dilalui arus I membentuk medan H tanpa medan E. Persamaan Maxwell seperti di bawah ini. Dibolehkan adanya muatan dan arus konduksi dalam suatu daerah. Kita bisa melihat persamaannya di tabel 13.2 dan 13.1. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila dalam pengucapan dan penulisan terdapat kesalahan, kepada seluruh pendengar, Bapak atau Ibu, dan teman-teman semua, saya
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.